Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai guys. Jadi kali ini aku bakal ngajak temen aku ngobrol-ngobrol seru tentang yang banyak diperbincangkan oleh remaja. Namanya remaja itu kan masa-masa transisi. Masa-masa transisi dia masih jati dirinya itu masih di tengah antara balita, masih kecil atau udah dewasa. Jadi masa bingungnya gitu di tengah. Oke, Zah, gimana Azah kabarnya hari ini, Zah? Oke. Alhamdulillah kabarnya baik, kabar baik, masih sehat, masih bisa duduk bareng kan sama kamu di sini, bisa ngobrol-ngobrol. Ya, inilah, ya kayak gini. Aku tuh udah nyiapin beberapa pertanyaan yang di situ jadi permasalahan di remaja-remaja sekarang, Zah. Oke, sebelumnya ya, Zah, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, jadi ya jangan buru-buru ya, Zah. Gimana, Zah? Azah sekarang kesehariannya gimana? Ngapain aja, Zah? Oke, untuk keseharian sebenarnya saya kuliah di kampus IAIN Metro dan sekaligus mondok di pesantren. Mondok, Azah. Mondok itu, mondok di pesantren yang lumayan deket lah dengan kampus gitu. Ya, jadi kalau bisa dibilang kalau siang itu kita kuliah, kalau malam itu ngaji, itu kesehariannya. Oke, gini, Zah. Azah kan berarti tinggalnya di pesantren ya, Zah? Iya. Nah, setahu aku, orang yang tinggal di pesantren itu nggak apa ya, Zah bilangnya, nggak sebebas orang-orang yang tinggal di Iya, pesantren. bener banget itu. Dalam artian bukan bebas yang liberal ya, Zah, Iya. tapi dia itu sering ya terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di pesantren itu. Iya. Nah, Zah, Azah ini kenapa memilih untuk pesantren sama kuliah? Karena dua hal ini jika digabungkan itu memang cukup berat Zah dijalani. Kayak rumit gitu Ya, itu gimana, Zah? Jadi bener banget ya, kalau di pesantren itu kita masih terikat dengan peraturan-peraturan kayak gitu. Ya pasti ada bedanya dengan yang semua kuliah dari rumah atau kuliah sama kos gitu. Iya. Meskipun perbedaannya dikit. Boleh cerita nggak nih? Boleh, silakan, Zah. Oke, jadi gini. Sebenarnya saya mondok, untuk awal permulaan mondok itu kayak emang udah ditata, udah distruktur sama keluarga saya, Gimana tuh, Zah? terutama sama bapak saya. Jadi bapak saya tuh kayak ini ya, notabene itu emang Islam gitu, religius yang karena bapak saya dulunya juga mondok, pernah mondok gitu, dan hampir keluarga besarnya itu mondok, bahkan sepupu-sepupu keponakan saya itu banyak yang mondok. Jadi kalau waktu kecil itu emang udah dikasih pemikiran gini, kamu kalau udah gede nanti mondok, kamu dari kecil lulus SD kamu bakal mondok. Jadi kalau saya karena anak kecil gitu ya, emang udah dari kecilnya udah dibilang kamu harusnya mondok, ya udah mondok aja, mondok suruhan orang tua. Nah, suruhan orang tua kayak gitu. Jadi ngejalanin kesehariannya emang mondok untuk orang tua. Oke, itu menarik banget, Zah. Alasannya, Zah, kenapa Azah kan ini tadi cerita dari awal memang ada dorongan dari orang tua dan keluarga. Memang lingkungan Azah di keluarga itu seperti itu, sehingga memang Azah diarahkan ke arah situ. Nah, Azah kan sekarang udah bisa merasakan ya, Zah, gimana ketika dua hal itu dijadikan satu dan gimana ketika dua-duanya ini lagi sibuk-sibuknya. Nah, alasannya Azah ini gimana, Azah? Kok tetap bisa melakukan kedua hal itu gimana? Oke, ini lumayan menarik sih dari kehidupan saya. Jadi gini, saya tuh lulus SMA karena saya SMP udah mondok, SMA juga mondok, tapi kita PP gitu dari rumah ke pondok gitu. Nah, jadi waktu kuliah itu lulus SMA tuh saya bilang, Pak, saya mau kuliah. Terus bapak saya bilang gini, kamu boleh kuliah asalkan kamu mondok gitu. Jadi kayak gitu. Sama orang tua saya tuh segitunya. Saya boleh kuliah asalkan mondok, atau kamu mondok gak usah kuliah. Kalau kamu nggak mau mondok, kamu mondok aja, gak usah kuliah gitu. Lebih penting pondoknya kalau menurut orang tua saya gitu. Sedangkan kan saya kan masih remaja gitu kan. Iya, bener. Waktu itu mikirnya kayak gini, ya nggak mau lah, masa nggak akhirat tuh sih kayak gini, mondok terus gitu dari kecil mondok, sekarang udah gede masih suruh mondok lagi kan capek gitu kan. Iya, bener sih, Zah. Nah terus kuliah itu ya udah saya mondok gitu. Nah jadi mondok saya bawa temen gitu. Nah kita tuh masuk
bareng Iya. di pondok itu, dan kebetulan di pondok saya itu di pesantren saya ini Mhm. ada saudara kayak sepupu gitu. Iya. Jadi ada orang yang saya kenal gitu di sini. Nah, kita adaptasi di situ, adaptasi tahu sendiri kan, udah kita maba, Iya, maba. apalagi baru masuk pondok gitu. Maba kan kayak kegiatannya itu lebih penuh gitu, lebih padat, nggak kayak semester kayak sekarang itu bisa lebih santai, meskipun kita harus mikir skripsi dan judul-judul. Iya, bener gitu. bener Nah, bener kayak bener gitu. sih Zari Tapi kan maba juga nggak bisa disepelekan gitu. Iya. Dari Justru kegiatannya. maba itu sibuk banget ya, Iya, Za. kita bisa seminggu full kuliahnya, Iya, meskipun bener-bener. waktu itu karena online gitu ya, Iya, tapi dari- tuh tetap aja capek. Udah kuliah itu tugasnya banyak, Mhm. dan di pondok itu kita harus apalanya itu bejibun, dan tugas itu menumpuk banget. Oke. Nah, kayak gitu membuat saya pusing banget dan Mhm. lebih tertekan gitu. Udah mondok karena suruhan orang tua Iya, gitu iya, kan. Dan di situ kita lebih tertekan gitu. Mhm. Tapi karena ada adaptasi kan. Nah, seiring berjalannya waktu, Mhm. dan sampai sekarang kenapa saya masih bisa bertahan Iya. kayak gitu. Nah, kita udah bisa adaptasi. Saya udah bisa adaptasi gitu kan sama sekitar sekeliling itu. Mhm. Nah, di pondok itu, dan saya berpikir gini, bapak saya tuh juga bilang gini, nggak apa-apa, itu semua proses pasti bisa dilalui gitu, pasti nanti ada jalan keluarnya gitu. Nah, setelah saya rasakan, saya udah lama mondok gitu, ya lama lah, dari semester 1 sampai semester 5 ini kan. Oke, saya mondok terus, dari keseharian itu bisa dirasakan gitu. Saya bisa lebih meyakini, berpikir positifnya mondok. Kita berpikir ke positifnya mondok, dan ternyata lambat laun saya juga bisa merasakan positifnya mondok gitu. Jadi saya udah bisa menerima kenapa saya mondok, dan bisa dibilang kalau sekarang itu saya mondok karena saya, Oke, bukan oke. karena orang tua saya gitu. Oke gitu. Jadi di pondok itu kan identiknya kita belajar tentang lebih intens ilmu agama. Oke, bener banget gitu. Selain Azza ini udah belajar banyak tentang memanage waktu lah ya, karena kan Azza ada dua pendidikan yang harus diselesaikan secara bersamaan. Dan di situ secara intens Azza ini adalah orang-orang yang belajar tentang ilmu agama yang di situ lebih mendalam lagi. Insya Allah. Nah gitu. Di agama itu kita meyakini bahwasanya nomor satu yang paling utama itu adalah tentang ketuhanan. Oke, Nah, benar. menurut Azza, konsep Tuhan itu menurut Azza gimana sih, Zah? Tuhan ya, kalau menurut saya itu akal manusia itu tidak akan bisa mewujudkan, tapi bisa merasakan sifat-sifatnya dan zatnya. Oke. Jadi kalau kita bisa mau membayangkan Tuhan itu seperti apa, akal manusia tidak akan sampai. Untuk akal kita yang hanya segini, setetes, dengan keagungan Tuhan yang seluas lautan, itu nggak akan sampai. Kita membayangkan Tuhan yang seperti apa itu nggak akan ketemu. Gitu. Tapi kita bisa merasakan zat-zatnya, sifat-sifatnya, dengan melihat semua yang apapun yang kita lihat. Contohnya, kita bernafas, pasti ada yang mengatur untuk kita bernafas, yang mengasih kita untuk bernafas. Oke. Dan diyakini Tuhan itu pasti ada. Contohnya gini, kamu punya motor kan? Punya. Oke. Punya motor. Nah, motor kamu diparkir di luar, kontaknya kamu bawa, STNK-nya ada di kamu, semua lengkap, dan ternyata kamu lihat motor kamu nggak ada, Hilang. berarti Dimaling. dimaling kan? Nah, untuk mengetahui motor kamu dimaling, motor kamu hilang, apa kamu harus mencari maling itu baru tahu kalau motor kamu itu dimaling? Enggak kan? Enggak. Udah otomatis kan? Iya. Jadi kalau motor itu hilang, pasti ada yang maling. Oke. Tanpa kita harus tahu malingnya. Oke. Tanpa kita harus mencari tahu malingnya. Jadi ya kalau dilingkukan seperti itu, Tuhan itu ada tanpa harus kita tahu Tuhan itu seperti apa. Oke. Jadi tanda-tandanya itu memang yang perlu kita ketahui itu tanda-tanda kekuasaannya ya, Zah. Iya, bener banget. Nah, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Karena Tuhan menciptakan akal manusia yang sedemikian cerdasnya itu tidak untuk mengetahui, untuk mencari tahu hal-hal yang seperti itu. Tuhan itu seperti apa, pembuktian. Wujudnya seperti apa gitu nggak perlu ya, Zah? Nggak perlu.
Karena harusnya kita udah tahu dong, kita ada di sini pasti ada penciptanya. Iya, bener. Tanpa harus kita tahu penciptanya itu siapa, tapi kita harus meyakini kalau Tuhan itu pasti ada. Oke. Gitu. Itu kalau konsep Tuhan. Nah sekarang kita kan ada di dalam suatu wadah yang dinamakan Islam. Okay. Nah Islam sendiri itu menurut Azza tuh gimana, Zah? Ya iman. Islam itu kita diajarkan bahwasanya kita harus taat, kita harus mengimani bahwasanya adanya Tuhan dan seperangkatnya. Nah menurut Azza, Islam iman itu seperti apa, Zah? Iman itu ya, karena saya juga ngaji ngaji dan kitab itu namanya kitab Qatrul Wais. Oke. Saya pernah dengar itu, Zah. Karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Arabi. Oke, gimana tuh, Zah? Penasaran banget. Gini, dalam kitab itu konsep Tuhan itu iman dalam yang kita pelajari ya sebelumnya itu percaya. Okay. Tapi dalam kitab ini kita harus membenarkan, bukan lagi percaya. Percaya itu percaya tentang Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, hari kiamat dan koda. Tapi dalam kitab ini kita harus membenarkan bahwa Allah itu Tuhan kita, membenarkan bahwa malaikat Allah itu ada, membenarkan bahwa Nabi dan Rasul itu utusan Allah untuk umat manusia, membenarkan bahwa kitab Allah itu diturunkan, bukan diciptakan. Jadi nggak mungkin kitab itu diciptakan, tapi diturunkan dari Allah dengan kurun waktu yang tertentu. Berbeda-beda, dan meyakini hari akhir. Nah, meyakini hari akhir itu pasti ada, karena semua kalau ada permulaan pasti ada akhirnya. Dan ini kondok dan kodar. Jadi kita harus membenarkan kalau iman itu membenarkan dalam kitab itu, kayak gitu. Nah, sedangkan masih dalam kitab ini ya, kitab ini membagi tingkatan iman itu ada 3. Yang pertama tahliki, yang kedua hakiki, yang ketiga istidlali. Jadi apa itu, Zah? Pertama taklidi. Jadi beriman dengan keesaan Allah, tapi dia masih kayak ikut masih ikut para ulama gitu. Oh, jadi dia percaya karena dia mengikuti arahan gitu ya. Oke. Percayanya kayak gitu. Nah, dan iman yang seperti ini itu masih bahaya untuk orang yang masih meragukan gitu. Dia contohnya dia ke doktrin dengan kepercayaan lain gitu. Nah, kalau iman yang seperti ini masih bahaya gitu. Dan yang kedua iman hakiki, atau seorang itu memantapkan hatinya atas keesaan Allah. Jika ada orang yang berbeda dengan apa yang diyakininya, tapi dia tetap yakin dengan apa yang diyakininya. Jadi nggak terpengaruh ya, Zelda? Iya, karena udah yakin. Nah, untuk yang ketiga ini istidlali. Jadi dia sudah yakin dan dia mencari dalil atau dasarnya dari keyakinannya itu. Dia mencari tentang Allah itu Maha Esa, dari Allah itu tercipta dan menciptakan, kayak gitu. Meyakini dari sifat-sifatnya dan mencari tentang dasarnya gitu. Nah, dari iman itu, nah kita nih tingkatan iman yang mana gitu. Sama sekali. Kita kan udah bahas tentang Islam, tentang iman, dan tentang Tuhan itu bagaimana. Nah terus sekarang Zah, pertanyaannya, bagaimana kita itu mempercayai kalau Tuhan itu memang ada? Mempercayai Tuhan itu ada. Jadi iman, bagaimana kita mengimani Allah gitu kan? Menarik sih. Kita mengimani Allah itu membenarkan bahwa Allah itu yang Maha Esa, yang Maha Agung, mengimani dengan sifat-sifatnya Asmaul Husna itu. Jadi sempurnanya iman seseorang itu karena tidak menanyakan 4. Yang pertama, di mana Allah, bagaimana sifat Allah, terus kapan adanya Allah, dan
berapakah Allah? Oke, bentar Zak. Padahal keempat pertanyaan itu adalah yang sering dipertanyakan oleh setiap orang gitu. Nah itu gimana Zak? Gimana? Jadi gini, di mana Allah? Kalau ada orang yang tanya di mana Allah, Allah itu tidak bertempat. Oke. Dan tidak didahului oleh masa. Oke. Nah, terus ada yang tanya, bagaimana sifat Allah? Tidak ada yang menyamai sifat Allah, karena semua ini hanya ciptaannya. Oke. Yang pertanyaan ketiga, kapan adanya Allah? Allah itu pertama, tanpa permulaan, dan terakhir, tanpa penghabisan. Jadi dia yang pertama, dan dia juga yang terakhir. Itu Tuhan. Yang terakhir, berapakah Allah? Allah itu satu. Allah itu esa. Seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Yang artinya gini. Katakanlah, dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan, tempat bergantung segala sesuatu. Dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Nah, dalam Quran surat Al-Ikhlas itu udah jelas kan, gimana Tuhan itu hanya satu dan dia seperti itu. Jadi kadang kita itu tidak sadar atau kita itu lalai dengan Tuhan. Contohnya gini, seumpamanya nih handphone, HP kita lupa naruhnya di mana. Oke. Pasti panik kan, panik HP ku di mana ini, hilang, ketinggalan di mana. Tapi ketika kita lupa sholat, panik nggak? Ya udahlah, nanti kan bisa, kayak gitu kan. Oke, bisa. Jadi kayak gitu. Padahal manusia diciptakan itu hanya untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan gitu. Tapi kita kadang lupa dan sampai lalai kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita itu berislam tapi tidak beriman atau bagaimana? Oke, perlu dipertanyakan ya Zaya? Iya. Oke. Karena kita sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu diperbudak oleh teknologi. Oke, benar. Kayak gitu. Dan kita tuh sebenarnya Islam itu karena pragmatif dari keturunan atau emang kita Islam sendiri, mengislamkan diri sendiri. Nah, kayak gitu yang masih umum. Jadi kita iman karena Allah atau iman karena padahal kita sholat tapi kita masih berbuat mungkar kayak gitu. Nah, itu kan contohnya kita berislam tapi tidak beriman. Itu yang masih ragu gitu. Jadi merasakan kehadiran Tuhan di kegiatan spiritual kita itu penting. Jadi ini tugas kita, mengimani dan bahasanya itu kayak mencari Tuhan tuh gimana gitu. Sampai bener-bener kita merasakan Tuhan itu bener-bener ada dan merangkul kita. Kayak itu. Nah Zah, kita kan udah ngobrol banyak ya saya hari ini tentang Tuhan. Memang sebenarnya membahas tentang Tuhan itu sebenarnya menarik gitu. Terkadang tapi seperti ini, semua sekarang ini dikatakan bahwasanya ngapain sih bahas-bahas tentang Islam, ngapain sih kayak gitu, terlalu fanatik gitu loh. Mereka memandang bahwasanya kita itu kayak kolot gitu. Padahal Islam itu sebenarnya otentik. Ya dari zaman ke zaman Islam itu udah otentik. Tergantung para penganutnya itu bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah ada di wadah Islam itu tadi. Iya, pedoman Islam Al-Quran itu sendiri otentik dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang gitu. Oke Zah, sekarang ada nggak Zah pesan-pesan Azza buat teman-teman di rumah gimana? Silakan. Gimana ya pesan-pesannya, kita harus selalu mencari jati diri kita. Bagaimana cara kita bertuhan dan mengimani, dan kita pertanyakan dulu ke diri kita sendiri, gimana? Apakah saya udah Islam atau saya hanya Islam dari keturunan, dari lingkungan yang Islam? Saya juga Islam, sholat karena biasanya karena dimarahin gitu. Nah sebenarnya kita harus mempelajari
kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus beriman, kayak gitu. Jadi kita harus mengoreksi diri sendiri, bagaimana cara beriman kepada Allah, dan saya harus beriman seperti apa, seperti itu. Oke, jadi itu seru banget ya Za, asik banget ngobrol hari ini kita. Terima kasih Za sebelumnya karena kita udah bisa duduk bareng dan ngobrol yang di situ, semoga aja tujuannya di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan ini sebuah edukasi buat teman-teman di rumah, terutama para teman-teman yang seusia kita gitu. Karena memang seusia kita ini masih rawan banget mencari jati diri, mencari kenapa kita harus seperti ini, terus kita harus berpegangan dengan siapa, seperti itu. Oke, terima kasih Za, semoga apa yang Azza sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Pemuda yang disukai oleh Allah adalah pemuda yang membahas tentang keesaan dan kuasa Allah. Nah, bener banget. Dengan cara teman-teman nonton tanpa di skip, terus nge-like video ini, teman-teman udah dapat pahala dan teman-teman udah sama kayak orang yang di situ duduk di majelis dan pahalanya sama. Oke, terima kasih Za. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Ditunggu pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.